Kegiatan pengembangan restoratif justice bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat dengan The Asia Foundation, Australian Indonesian Partnership for Justice Phase 2 pada tahun 2020 dilaksanakan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Di Kota Mataram, kegiatan dilaksanakan dengan penyusunan pedoman dan SOP Balai Mediasi Kota Mataram dan di Kabupaten Lombok Utara dengan penyusunan pedoman dan SOP Forum Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan penyusunan dimulai dengan pembentukan tim pada bulan Juni tahun 2020, sekaligus penyusunan jadwal kerja dan perumusan kerangka dokumen. Pada periode Juli sampai dengan September 2020, telah tersusun rancangan pedoman dan SOP, dan pada awal November dilakukan penyempurnaan oleh tim penyusun bersama stakeholder. Pada akhir November, kemudian dilaksanakan workshop dan pelatihan, guna untuk memperkuat kapasitas Balai Mediasi maupun Forum Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara. Di samping itu juga, sebagai media sosialisasi dan media untuk menerima masukan rancangan panduan dan SOP. Workshop dan pelatihan Balai Mediasi Kota Mataram diikuti oleh unsur yang meliputi Balai Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Mediasi Kota Mataram, Akademisi Universitas Mataram, Bakes Bangpoldagri Kota Mataram, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Kota Mataram, Kepolisian, dan Perwakilan Kelurahan. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu melalui satu proses perundingan, musyawarah mufakat dengan menghadirkan pelaku dan korban, keluarga kedua belah pihak pelaku maupun korban, atau tokoh-tokoh yang terkait dengan itu, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini kan singkatnya restoratif justice. Tindak lanjutnya, kalau kita menangani kasus dengan mediasi, ini dengan sendirinya akan berjalan. Karena di dalam penanganan mediasi sengketa atau perbuatan pidana ringan yang sudah diatur dalam Perda nomor 9 tahun 2018 provinsi itu dan Peraturan Wali Kota nomor 40 tahun 2019 itu kita sudah ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2018. Salah satunya adalah ketentuannya tentang penyidikan itu menerapkan juga tentang keadilan restoratif, kan sejalan nih. Nah, yang untuk rencana jangka pendeknya ini dari Balai Mediasi sudah menyusun SOP final, kemudian nanti akan bersurat ke kelurahan sambil mensosialisasikan bahwa di Kota Mataram ini sudah terbentuk Balai Mediasi. Nah, mungkin juga dari tingkat kelurahan, baik Pak Lurah maupun Pak Camat, nah banyak sekali kasus-kasus seperti yang tadi dicontohkan di Dasan Cermen, tapi mereka mungkin karena tugas fungsinya juga selaku mediator di tingkat kelurahan maupun kecamatan langsung menjalankan, atau kadang-kadang mereka belum tahu harusnya disalurkan kemana. Nah, nanti sejalan dengan itu kami sembari mensosialisasikan adanya Balai Mediasi di tingkat kota. Nah, itu akan memberikan juga bagaimana SOP atau alur-alur yang akan dilaksanakan oleh kelurahan maupun kecamatan kalau terjadi kasus seperti itu, Bu. Saya beranggapan bahwa tidak ada persoalan tidak bisa selesai. Yang penting mereka kedua belah pihak ini mau duduk bersama. Itu pun kami berikan pandangan, pertama dengan agama, baru dengan hukum positif, dampak-dampaknya itu seperti apa, akibat hukumnya seperti apa, itu yang kami sampaikan. Sehingga mereka sadar. Jadi bagus artinya program yang dibuat oleh LPA NTB ini, karena kami pun juga merasakan bahwa yang pelatihan yang kemarin itu membawa pengetahuan tambahan kembali ketika kita memediasi di lapangan di masyarakat, karena memang lurah yang harus di depan pada saat persoalan itu ada. Di Kabupaten Lombok Utara diikuti yaitu meliputi unsur Majelis Krama Desa, Forum Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara,
akademisi Universitas Mataram, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum Sekretariat Pemda Kabupaten Lombok Utara, Kepolisian, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Lombok Utara. Ketika kita meninjau restoratif justice ini secara teoritis, pertama kali restoratif justice ini ditulis oleh Albert Egles, di mana dia membagi 3 aspek pemidanaan. Yang pertama itu distributif, kemudian retributif, dan restoratif justice. Di mana kalau keadilan yang sistem pemidanaan yang distributif itu lebih menekankan pada perbuatan, menghukum seseorang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan retributif ini melihat kejahatan dari sisi pelaku. Nah, selama waktu beberapa tahun memang dalam KUHP sendiri tidak dilihat bagaimana posisi korban ini dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan dari restoratif justice ini ingin melihat bagaimana posisi korban di sistem peradilan pidana. Nah, konsep restoratif justice di Indonesia ini memang yang sudah diperkuat itu adalah di sistem peradilan pidana anak. Nah, ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 gitu ya. Namun dalam perkembangannya ternyata selain kasus anak juga diperlukan konsep restoratif justice, karena dengan pertimbangan secara empiris, misalnya overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang dimana perlu melihat kejahatan itu secara komprehensif gitu ya. Jadi untuk di Kabupaten Lombok Utara sendiri memang telah dilakukan penyusunan. Yang pertama itu pedoman restoratif justice, kemudian SOP restoratif justice. Harapannya dari penyusunan ini memang kita dapat mengembangkan restoratif justice di Lombok Utara. Forum MKD ini, Majelis Keramat Desa ini, forumnya kan ini mengatur 4 bidang. Bidang tapsila yang mengurusi perkara pidana, perdata, kemudian bidang krama yang soal-soal adat perkawinan, kemudian bidang agama yang persoalan-persoalan tentang hukum Islam, yang terakhir tentang pelindungan anak dan perempuan. Kondisi MKD di Kabupaten Lombok Utara ini memang saya akui juga masih mengalami hambatan, tentu dari beberapa hal, dari sumber daya yang perlu harus kita tingkatkan, kemudian bagaimana memahami tentang mekanisme tentang administrasi. Saya kira ini yang harus kita sama-sama benahi. Nah, adapun dengan workshop yang kemarin sudah sama-sama diselenggarakan oleh LPA yang bekerjasama juga dengan Forum MKD, alhamdulillah kami menerima respon dari masyarakat, dari teman-teman MKD, ini peningkatan luar biasa terhadap pemecahan permasalahan yang ada. Nah, salah satu di antaranya dari restoratif justice yang kemarin sempat disampaikan, ini merupakan salah satu solusi yang kami temukan. Adapun dengan kehadiran RJ yang sama-sama sudah diberikan ke kami oleh LPA Provinsi, ini kami pandang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan punya kontribusi besar. Panduan yang kita buat, kemarin sudah kita banyak mendiskusikan hal itu, yang terkait dengan seperti apa yang kita sampaikan dulu, bahwa ini begitu nama RJ masuk kan dianggap barang baru, padahal RJ sebetulnya sudah dipraktekkan sesungguhnya. Oleh karena itu, karena dulu waktu menggagas kita bentuk namanya MKD ini, dulu memang kita lebih kepada bicara tentang ADR yang di perdata itu ya. Sekarang terkait dengan ini, terutama dengan pidananya ya, ini banyak hal yang dalam kasus-kasus masyarakat itu juga perdamaian yang seperti itu juga cukup bagus, cukup banyak yang dilakukan. Nah, ke depan ini untuk itu lebih intens komunikasikan itu, saya kira, dan kita harus membuka ruang yang selebar-lebar atau seluas-luasnya untuk ada sebuah diskusi di dalam forum itu untuk membicarakan tentang RJ lebih lanjut. Saya kira itu. Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat terus berupaya mendorong komitmen stakeholder dalam pengembangan restoratif justice. Di Kota Mataram terus mendorong komitmen stakeholder dalam membentuk balai mediasi atau nama lain yang menjalankan fungsi mediasi sampai tingkat kelurahan, penguatan jaringan pada setiap kelurahan, serta mengimplementasikan pedoman pengembangan restoratif justice melalui balai mediasi atau nama lain yang menjalankan fungsi mediasi di kelurahan.
Di Kabupaten Lombok Utara, terus diupayakan penguatan mekanisme komunikasi dan struktur forum Majelis Krama Desa, integrasi restoratif justice ke dalam forum Majelis Krama Desa, penguatan kelembagaan, tugas, dan fungsi forum Majelis Krama Desa, serta implementasi pedoman dan SOP forum Majelis Krama Desa dengan perubahan peraturan Bupati dan penguatan kerjasama forum Majelis Krama Desa dengan Kepolisian Kabupaten Lombok Utara. Ya, jadi komitmen saya di tahun 2021 ini, ya walaupun tanpa anggaran dari PD, artinya dari daerah, saya berusaha bagaimana mendorong perubahan Perbuk 20 tahun 2017 tentang MKD itu, ya, ke depannya bagaimana supaya apa-apa yang sudah kita bahas di RJ kemarin itu bisa kita akomodasikan nanti di Perbuk itu. Kemudian mudah-mudahan keberadaan kita juga nanti teman-teman di PMD itu masih solid di sana. Saya tetap punya komitmen sama teman-teman, siapapun nanti yang ada di sini, karena ini sudah jadi target dari pemerintah daerah sebelumnya untuk dilakukan pembinaan secara terus-menerus. Jadi kami sudah komitmen juga dengan teman-teman di kantor, walaupun kita tidak punya dana dari APBD, kita bisa gandeng teman-teman NGO atau lembaga lain untuk kita bisa melakukan perubahan nanti, gimana mendorong perubahan Perbuk itu. Nah, di Balai Mediasi dan Provinsi mengharapkan kita tidak adanya permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat naik ke tingkat maupun nanti yang pidana naik ke tingkat di tataran kepolisian atau di penegak hukum. Nah, kecuali itu adalah kasus-kasus pidana yang bernuansa besar. Bila nanti hal-hal yang kecil itu bisa ditekan atau penyelesaiannya di tingkat tataran desa. Kami dari tim sudah mencoba menyusun regulasi terkait MKD pada saat itu. Cuman kami bertabrakan bagaimana mengatur regulasi ini antara MKD dan Balai Mediasi. Susah bisa ketemu. Nah, sehingga kami kemarin sudah menyampaikan kepada pengurus di Balai Mediasi Provinsi, pada dasarnya, pada prinsipnya kami sama. Keinginan kami, tujuan kami adalah sama, Balai Mediasi dengan MKD. Cuman harus kami pertegas lagi di regulasi kami, sehingga nanti acuannya mirip seperti apa yang diharapkan oleh Balai Mediasi di tingkat provinsi. Kalau dengan kepolisian kami melihat kasus yang ada, makanya terkait kasus yang ada kami cermati dulu apa sih bentuk kasusnya gitu, baru kami sampaikan ke kepolisian, dan itu pun kita sampaikan ke kepolisian itu tergantung dari kedua belah pihak. Kalau memang mereka mau selesai secara musyawarah yang ada di bawah, kami selesaikan di tingkat bawah. Tapi kalau mereka mau langsung ke kepolisian, ya kami serahkan ke kepolisian. MKD ini tidak hanya restoratif justice dalam arti sempit, artinya ketika ada masalah, tapi juga restoratif justice dalam arti luas. Bagaimana mencegah sebuah permasalahan menjadi masalah yang harus diselesaikan melalui restoratif justice. Nah, ini jauh lebih bagus. Apa bentuk-bentuknya? Ya tadi, kalau memangnya kan bisa dilihat trendingnya, oh di daerah ini trendingnya banyak terjadi permasalahan KTP. Nah, maka perlu dilakukan apa? Sosialisasi misalnya. Perlu dilakukan apa? Pembinaan. Perlu dilakukan apa? Penguatan dari sisi spiritual. MKD bisa bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama agar para dai, tuan guru menyampaikan hal-hal yang sifatnya bisa mencegah terjadinya masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi, sehingga tidak perlu ada RJ-nya. Tapi RJ-nya adanya di hulu, alias tadi yang saya katakan RJ dalam artian luas.